Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enis Rohmah dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi tugas akhir KDK. Apa sih Kak KDK itu? Oke, kita langsung saja. KDK adalah keterampilan dasar konseling yang sekarang diampu oleh Ibu Herwinda Putri Daniswari. Langsung saja, di sini saya akan membawakan 5 teknik, yaitu teknik attending, teknik paraphrasing, teknik clarification, teknik interpretation, dan teknik confrontation. Kita langsung saja ke attending. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian pada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada di dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Sofyan Willis mengemukakan bahwa perilaku attending dapat juga dikatakan sebagai penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen perilaku nonverbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Next dong Kak. Oke, kita next. Apa sih tujuan attending? Attending bertujuan agar calon konselor dapat memperhatikan penampilan yang attending di berbagai situasi hubungan internasional secara umum, khususnya dalam relasi konseling dalam klien. Sofyan Willis menjelaskan bahwa perilaku attending yang ditampilkan akan mempengaruhi kepribadian klien, yaitu meningkatkan harga diri klien. Dengan perilaku attending menciptakan suasana aman bagi klien. Lanjut. Adapun bentuk dan cara melakukan attending. Kargus 1983 menyatakan bahwa melayani klien merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan perhatian secara total. Hal ini ditampilkan melalui sikap tubuh dan ekspresi wajah secara lebih rinci. Berikut ini dikemukakan sikap melayani yang baik, yakni kepala, yaitu melakukan anggukan jika setuju. Ekspresi wajah, yaitu tenang, ceria, dan senyum. Posisi tubuh agak condong ke arah klien, jarak konselor dengan klien agak dekat, duduk akrab berhadapan atau berdampingan. Tangan, variasi gerak tangan atau lengan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai isyarat, dan menggunakan gerakan tangan untuk menekankan ucapan. Yang terakhir, mendengarkan aktif. Aktif penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai, diam, menanti saat kesempatan beraksi, dan perhatian terarah pada lawan bicara. Nah, ada contohnya ini teman-teman. Kita panggilkan konselingnya ya, sebentar. Nah, kali ini saya dibantu oleh bestie saya, Nisa Kalmia. Kebetulan dia juga mahasiswi Universitas PGRI Yogyakarta, kelas BK A1. Yuk coba Kak Ica. Assalamualaikum, siang Bu. Waalaikumsalam, siang Mbak Ica. Silakan duduk. Sambil berjabat tangan dan mempersilahkan duduk. Bu, maaf ya siang-siang mengganggu Ibu. Tidak apa-apa Mbak Ica. Bagaimana kabarnya Mbak? Dengan tersenyum dan memulai percakapan. Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana kuliahnya? Alhamdulillah lancar-lancar saja Bu. Nah, itu tadi contoh attending.
Untuk selanjutnya, kita ada teknik paraphrasing. Apa sih teknik paraphrasing itu, Kak? Apa ya? Kita coba baca ya. Paraphrasing adalah pengolahan kata. Menurut Supriyo dan Mulawarman 2006-26, paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan Kosli. Katrian Gildan dan David Gildan 2011-80, parafrasa merupakan sebuah keterampilan dasar yang sangat berguna untuk melakukan parafrasa. Konselor harus menyimak dengan cermat dan kemudian mengulang kembali inti dari perkataan klien dengan kata-kata konselor sendiri. Lalu tujuan paraphrasing. Yang pertama mengatakan kembali kepada konseli bahwa konselor ada bersamanya dan berusaha memahami apa yang dikatakan konseli. Yang kedua, mengedepankan apa yang dikatakan konseli dalam bentuk ringkasan. Dan yang ketiga, mengecahkan kembali persepsi konselor tentang yang dikemukakan konseli. Adapun manfaat paraphrasing yaitu untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah ditangkap oleh konselor sesuai dengan apa yang disampaikan oleh konseli. Wow, ternyata banyak sekali ya, Kak. Nah, ada juga nih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik paraphrasing. Pengulangan harus persis, intonasi yang digunakan konselor harus variatif. Nah, ini ada contohnya lagi nih. Kita panggil lagi ya. Halo Mbak Ica. Bantu saya ya Mbak Ica. Contoh yang pertama ini. Dia tidak mengizinkan saya untuk melamar pekerjaan itu. Saya menginginkan pekerjaan itu, tapi dia meninggalkannya. Sebenarnya dia hanya tidak ingin saya meninggalkan kota ini. Konselor, apakah Anda merasakan bahwa sebenarnya dia takut berpisah dengan Anda? Contoh yang kedua. Akhir-akhir ini ibu saya selalu marah-marah kalau uang saya habis. Padahal sudah saya katakan bahwa uang itu saya gunakan untuk keperluan kuliah. Tapi ibu tidak pernah percaya, biasanya ibu tidak pernah seperti itu. Konselor, apakah yang Anda maksud ibu Anda mulai tidak percaya lagi kepada Anda? Nah, itu tadi contoh paraphrasing. Selanjutnya ada teknik clarification. Apa sih teknik clarification? Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Clarification adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi-isi pertanyaan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Menurut Supriyono dan Mulawarman 2006-25. Tujuan clarification. Menurut Sofyan Willis, tujuan clarification adalah agar konseli dapat mengatakan perasaannya, pesannya, perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan jelas, alasan yang logis, dan dapat mengilustrasikan perasaan dengan cermat. Sedangkan menurut Fauzan Lutfi 2008-34, konseli memperoleh balikan bahwa konselor memahami secara utuh, diperoleh kejelasan inti isi pembicaraan konseli terbantu mendiskriminasikan perbuatan atau situasi yang dihadapi dan mengarahkan pembicaraan lebih lanjut ke arah uraian situasi apapun, perbuatan yang lebih luas dan dalam. Kita lanjut. Wah, ini nih. Pojokan ada tulisan full senyum, asik. Kita harus full senyum ya teman-teman. Oke. Situasi apapun kita harus full senyum. Kita lakukan dengan ikhlas. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik clarification. Yang pertama, apa yang telah dikatakan klien. Yang kedua,
Apakah pesan yang disampaikan klien ada bagian yang hilang? Jika ada, konselor harus menentukan respon yang tepat. Yang ketiga, bagaimana konselor mendengar, melihat, atau mengerti cara memulai respon ini? Dan yang terakhir, konselor harus mengetahui apakah klarifikasi berguna. Full senyum, jangan lupa full senyum. Kita dampingin sambil guyonan ya teman-teman, agar tidak bosan melihat video ini. Prinsip pengaplikasian teknik clarification. Nah, ini ada prinsipnya ini. Yang pertama, menghindari stereotip. Yang kedua, menggunakan kata pemandu atau modalita klarifikasi. Yang ketiga, kaya akan perbendaharaan istilah. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata baru yang segar. Wah, minta yang segar-segar ini. Nah, kali ini ada beberapa contoh dari teknik clarification. Saya masih ditemani oleh teman saya, yaitu Mbak Nisa Kaunia sebagai konseli. Ini contoh pertama. Saya merasa sikap Doni sangat menyebalkan. Dia sangat suka menyepelekan hal-hal kecil, padahal hal tersebut seharusnya penting untuk tidak disepelekan. Dia juga membeda-bedakan dalam berteman, dan juga ia sangat suka mengatur-ngatur saat mengerjakan tugas kelompok. Konselor, singkat kata, Anda kurang suka dengan Doni? Oke. Contoh yang kedua, konseli masih bersama Mbak Nisa. Iya. Saya benar-benar bingung harus memilih si A atau si B. Konselor, Anda bingung memilih A yang sangat baik dan mencintai Anda dengan tulus, tapi Anda tidak mencintainya, atau bertahan dengan B yang kerap kali menyakiti hati Anda, begitu? Lanjut. Oke. Teknik interpretation. Saya langsung bacakan. Interpretasi merupakan suatu teknik penyampaian arti pesan yang disampaikan oleh konseli. Dalam membuat interpretasi, konselor akan membuka suatu pandangan baru atau penjelasan mengenai sikap dan tingkah laku interpretasi, seperti mengajukan pertanyaan mengenai hipotensa, mengenai hubungan, atau mengenai arti suatu tingkah laku yang harus dipikirkan oleh konseli. Adapun menurut para ahli, yang pertama, yang A, ada Nida dan Taber 1982/12 mengatakan bahwa menerjemahkan adalah proses untuk menghasilkan padanan alami yang paling mendekati dari pesan bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. Pertama, pada tingkat makna, dan kedua pada tingkat gaya. Yang B ada Simatupang 2000/2 mengatakan bahwa menerjemahkan adalah mengalihkan makna yang terdapat dalam bahasa sasaran dengan bentuk-bentuk yang sewajar mungkin menurut aturan-aturan yang berlaku. Nah, ada tujuan dan jenis teknik interpretation. Apa sih Kak itu? Kita baca lagi. Ada tujuan. Yang pertama, membantu konseli memeriksa kembali tingkah laku mereka. Yang kedua, membantu konseli lebih memahami diri bila mana klien bersedia mempertimbangkannya dengan pemikiran terbuka. Yang ketiga, membantu konseli mengkaji tingkah laku dari sudut konselor. Yang keempat, memotivasi agar konseli mengubah pikiran atau perilaku yang efektif. Adapun jenis-jenisnya nih ada 3 jenis, yaitu pengecekan informasi, interpretasi tunggal, dan interpretasi ganda. Kita next ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, sebaiknya konselor mengemukakan terlebih dahulu kata-kata atau tindakan konseli yang melandasi pemberian interpretasi baru. Konselor menawarkan interpretasinya sebagai kemungkinan dengan disertai permintaan umpan balik, sehingga konseli bebas untuk menerima atau menolaknya. Yang kedua, konselor menawarkan interpretasinya sebagai kemungkinan dengan disertai permintaan umpan balik, serta konseli bebas untuk menerima dan atau menolaknya. Nah, ada contoh nih guys, kita coba panggil Mbak Ica. Untuk contoh yang pertama, Mbak Ica menjadi konseli. Ibu, saya bingung dengan keadaan saya. Saya berusaha menghemat keuangan, tapi setiap saya melihat ini itu, saya jadi ingin memilikinya. Ya, jadinya saya membelinya. Jadinya saya itu hampir setiap bulan kehabisan uang. Konselor, dari maksud keterangan barusan, apakah Anda bermaksud mengatakan kalau Anda tidak bisa mengatur keuangan Anda sendiri? Nah, ada contoh lagi nih teman-teman. Saya memberikan 2 contoh. Yang contoh kedua, Mbak Ica masih jadi konseli. Ibu, saya ingin sekali mendapatkan bantuan dari sekolah karena saya ingin meringankan beban orang tua saya dalam membayar sekolah. Konselor, dari keterangan saudara, apakah Anda bermaksud ingin mendapatkan beasiswa dari sekolah? Nah, nih teman-teman, kita sampai ke terakhir, maksudnya 5 teknik terakhir, dan ini adalah teknik terakhir yang saya kerjakan, yang akan saya presentasikan maksudnya. Oke. Selanjutnya yaitu teknik confrontation. Teknik confrontation adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor yang menentang konseli agar adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan tingkah laku konseli, terjadinya inkonsistensi antara perkataan dan perbuatan, ide awal dengan ide berikutnya. Nah, ini ada menurut para ahli nih teman-teman. Yang pertama ada halaman 2017. Konfrontasi merupakan teknik yang menantang konseli untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perilaku atau perbuatan atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Yang kedua, ada Retno Tri Hari Astuti dan Eko Darmanto mengemukakan bahwa konfrontasi merupakan suatu respon verbal yang digunakan oleh konselor untuk menyatakan bahwa diskrepansi atau kesenjangan antara perasaan, pikiran, dan perilaku klien seperti yang tampak pada pesan-pesan yang dinyatakannya. Adalah tujuan konfrontasi. Apa sih tujuannya, Kak? Nah, ini ada beberapa tujuan, ada 3 tujuan. Mari kita lihat dan kita baca bersama-sama. Yang pertama, mendorong konseli mengadakan penelitian diri secara jujur. Nah, siapa nih yang jujur? Apalagi nggak jujur sama pasangannya. Wow. Yang kedua, membantu konseli menjadi lebih baik menyadari kesenjangan atau ketidakrasan di dalam pemikirannya, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, membuat konseli agar memiliki cara pandang yang baru dan yang mengarahkan pada tingkah laku baru. Nah, ada yang perlu diperhatikan menggunakan teknik konfrontasi. Yang pertama, adanya kesenjangan yang diungkapkan konseli. Yang kedua, konselor telah memahami masalah konseli secara mendalam. Yang ketiga, telah terbina keakraban antara konselor dan konseli secara mendalam. Yang keempat, bertujuan meredakan ketegangan yang ada dalam batin konseli. Dan yang terakhir, mendorong konseli mengadakan penelitian secara jujur. Nah, jujur itu mahal, guys. Nah, ini ada contohnya lagi nih teman-teman. Kita simak contohnya. Kita panggil Mbak Ica.
Dan saya masih minta bantuan kepada bestie saya, oke Mbak Ica, sebagai klien, yaitu contoh pertama. Saya kemarin menjadi juara kelas, Bu, dan saya sangat senang karena orang tua memberi saya hadiah. Konselor. Sony, Anda tadi mengatakan Anda senang sekali mendapatkan hadiah itu, tapi muka Anda pucat. Apakah ini menandakan kalau Anda kurang senang atas pemberian hadiah tersebut? Contoh yang kedua, klien. Saya baru saja putus dengan pacar saya, Bu. Saya berusaha rela dia meninggalkan saya. Konselor. Santi, di tengah-tengah perkataan tadi bahwa Anda rela ditinggalkan pacar, Anda juga berlinang air mata. Apakah ini berarti Anda kurang rela melepaskan pacar Anda? Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir keterampilan dasar konseling. Saya pribadi mohon maaf apabila saya dalam penyampaian banyak kekurangan, dan jika penyampaian saya kurang berkenan atau materi saya kurang baik, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.